Baik, untuk materi kita hari ini kita akan belajar tentang present participle, di mana Mr. Ari dan juga Mr. Haisam itu kemarin baru belajar yang past participle. Nah, untuk materinya bisa dibuka bukunya, itu di buku ada, itu skill 3. Skill 3 itu materinya present participle. Nah, pertama kita akan belajar tentang apa itu present participle. Jadi present participle itu hanya istilah untuk menyebut kata kerja verb 1 ing. Jadi verb 1 ing itu kalau misalkan istilah tepatnya dalam bahasa Inggris itu adalah present participle. Cuma untuk siswa sekolah di Indonesia itu biasanya lebih senang menyebutnya dengan verb 1 ing karena mungkin lebih gampang untuk diingat atau mungkin karena nggak tahu istilah tepatnya. Nah, untuk contoh dari present participle ya kita tinggal bikin aja verb 1 kasih ing itu sudah namanya present participle. Seperti eating an apple, sitting in the class, playing football. Jadi ketika verb 1 ing itu adalah present participle. Nah, sekilas kalau misalkan diartikan verb 1 ing itu seperti kata kerja. Jadi kalau misalkan diartikan itu seperti kata kerja. Tapi ternyata verb 1 ing itu nanti bisa memiliki dua fungsi. Jadi jangan terkecoh dengan artinya. Walaupun kalau diartikan itu seperti bermakna kegiatan. Nah, apa fungsi dari present participle? Yang pertama itu bisa menjadi predikat kalimat. Jadi verb 1 ing bisa menjadi predikat, syaratnya harus ditambah kata kerja bantu to be. Nah, macam-macam to be itu ada is, am, are, was, were, be, atau been. Nah, itu bisa pilih salah satunya. Terus untuk contohnya, misalkan saya punya verb 1 ing eating an apple. Kalau saya ingin menjadikannya jadi predikat, ya tinggal kasih to be sebelumnya. John is eating an apple. My father was watching TV. Nah, di situ ada is, ada was. Nah, itu adalah kata kerja bantu yang menjadikan verb 1 ing menjadi predikat kalimat. Nah, jadi nggak perlu dipikirkan ini harus pakai to be yang is atau yang was. Itu nggak perlu. Yang penting itu adalah salah satu to be. Kalau untuk be itu sendiri, kalau mau pakai be, itu sebelumnya be itu ada kata kerja bantu modal kayak will, would, can, could. Jadi nggak bisa I be going, nggak bisa, harus ada modalnya dulu kayak I will be, I would be, I can be. Cuma nanti kalau misalkan nggak hafal ini, ya tinggal cek aja sebelumnya be, ini to be berarti oh benar. Terus kalau mau pakai been itu sebelumnya ada kata have atau has atau had dulu. Nah, ini ada verb ing, sebelumnya ada been. Nah, ini kata kerja harus satu kesatuan. Terus catatan, kalau present participle atau verb 1 ing itu telah menjadi predikat kalimat, maka di dalam kalimat tersebut tidak boleh ada kata kerja lagi muncul. Nah, ini ada contoh soal atau kalimat yang ini tidak lengkap. Kenapa? Karena ada dua kata kerja. Yang pertama kata kerjanya adalah are speaking. Jadi ini verb 1 ing-nya sudah menjadi predikat. Tapi di sini ada kata kerja lagi are. Nah, jadi ini kalimat yang tidak tepat karena predikatnya dua. Jadi harus hati-hati ya kalau misalkan verb 1 ing sudah jadi predikat, pastikan kalimat tersebut tidak ada kata kerja lagi. Nah, itu fungsi yang pertama. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Suaranya? Suaranya masuk. Oh, iya.
Terus kalau kita membuat kalimat, apakah selalu menggunakan verb 1 ing sebagai predikat? Yang nggak harus, kan predikat itu nggak cuma verb 1 ing kan, kemarin ada verb 1, verb 1s, verb 2. Cuma misal kalau soalnya itu menggunakan verb 1 ing, dicek dulu apakah sudah ada to be-nya atau belum. Jadi seperti itu. Terus fungsi yang berikutnya dari verb 1 ing adalah sebagai kata sifat. Ya. Nah, sebagai adjektif. Ternyata verb 1 ing itu bisa menjadi kata sifat kalau tidak ditambah to be. Nah, jadi verb 1 ing walaupun kalau diartikan itu bermakna aktivitas, ketika tidak ada to be-nya itu bukan kata kerja melainkan kata sifat, cuma pemanis kata benda. Ya. Kata sifat kan fungsinya jadi temannya kata benda, penjelas kata benda. Hanya tambahan saja. Nah, jadi ingat-ingat saja kalau verb 1 ing itu ada to be-nya atau tidak. Kalau ada to be-nya itu predikat, kalau nggak ada to be-nya penjelas kata benda. Nah, bagaimana penempatannya nanti ketika Anda ingin menjelaskan kata benda menggunakan present participle ini? Nah, penempatannya ya nggak akan jauh dari kata benda. Kata benda di dalam kalimat itu kan bisa menjadi subjek, bisa menjadi objek. Nah, kalau verb 1 ing ingin menjelaskan subjek atau objek, letakkan dekat dengan subjek atau objek. Nah, ya. Jadi ini nanti bisa diletakkan sebelum atau setelah subjek maupun objek. Gitu. Nah, ini ada contoh. John sitting here is handsome. Nah, ini ada kalimat. Polanya ya tetap subjek, predikat, objek itu. Cuma ada aksesoris di sini, ada modifikasi kalimat. Di sini ada kata benda di awal, ini adalah subjeknya, John. Nah, kalau subjek sudah ketemu kan tinggal cari predikat. Sitting here, duduk di sini. Ini ada kata verb 1 ing. Nah, dicek ada to be-nya enggak? Oh, enggak ada. Berarti ini cuma penjelas. Mana yang dijelaskan? Yang dijelaskan ya kata benda. Ini John. Nah, kalau kita tahu ini cuma kata sifat, ya kita tandai saja ini cuma pemanis. Baru lanjutkan kalimatnya. Tadi sudah ada subjek. Nah, ini kata kerjanya, ini objeknya. Jadi kalimat aslinya cuma John is handsome. Cuma diperjelas John yang duduk di sini itu sangat ganteng. Ya. Nah, ini contoh verb 1 ing sebagai kata sifat yang diletakkan setelah subjek. Nah, diletakkan setelah subjek. Misalnya ada pertanyaan, apakah saya harus membuat kalimat dengan subjek yang dikasih verb ing? Ya nggak harus, kan sesuai kebutuhan aja. Mau kita gitu. Cuma nanti kalau misalkan di soal, kok ada soal yang pilihan gandanya itu mirip-mirip, nah pastikan ada nggak verb 1 ing di situ. Dan verb 1 ing-nya ada to be-nya atau tidak. Dan Anda harus paham atau harus tepat menggunakan verb 1 ing itu di dalam kalimat. Apakah jadi predikat, apakah jadi kata sifat. Itu. Jadi ini adalah contoh verb 1 ing sebagai kata sifat dengan penempatan setelah subjek. Contoh lagi, the boy wearing blue t-shirts looks handsome. Di sini ada subjek the boy, kata kerjanya kita cari ke belakang. Di sini ada verb ing, nggak ada to be-nya ya. Ini cuma pemanis. Dicoret aja. Setelahnya subjek ya harus ada verb. Nah ini verbnya verb 1s. Jadi kalau verb 1s penggunaannya subjeknya yang tunggal. Ya, ini setelahnya. Kalau kalimat aslinya itu the boy looks handsome. Laki-laki itu terlihat ganteng. Cuma diperjelas dengan verb ing ini.
Terus contoh berikutnya, kalau yang ini adalah penempatan verb 1 ing kata sifat sebelum subjek dan setelah sebelum subjek maupun sebelum objek. Jadi penempatannya bisa sebelum, bisa setelah ya. Intinya dekat dengan subjek atau objek lah. Boleh sebelah kiri, boleh sebelah kanannya. Nah, di sini ada sebuah contoh soal. A crying baby is cute. Analisa mana subjek, mana verbnya. Ini penanda benda. Nah, kita lihat setelahnya. Itu ada crying, ada verb ing. Nah, verb ing nggak ada to be-nya. Ya, ini kata sifat. Nah, kata sifat kan penjelas benda. Mana bendanya? Ya, setelahnya. Baby. Jadi subjeknya adalah a crying baby, bayi yang memiliki sifat nangis. Ya, ini bayi cengeng gitu lah. Crying baby, subjek is cute. Nah, ini penempatan adjektif menggunakan verb ing sebelum kata benda. Ini bendanya, ini verb ing-nya. Nah, misalkan mau menjelaskan objek juga boleh kita letakkan sebelumnya. Nah, kalau sebelumnya kata benda itu biasanya di dalamnya ini penanda kayak gini. An, the di dalamnya itu. Jadi bukan I see bukan I see cleaning a woman, bukan kayak gitu. Tapi I see a verb ing dulu, cleaning woman. Nah, jadi kesimpulannya Anda bisa letakkan di sebelah kiri atau sebelah kanan subjek maupun objek. Yang penting to be-nya jangan ada ketika ingin menjadikan present participle tersebut sebagai kata sifat. Nah, di sini ada contoh soal. My teacher bla 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 English in the class is very good teacher. Ini ada soal kurang lengkap, kita diminta melengkapi. Pertama, analisa kebutuhan kalimat tersebut. Kurang subjek kah, kurang verb, atau kurang pemanis. Nah, berarti kita harus baca dari depan sampai belakang. Terus kita lihat pilihan gandanya juga. Analisa pilihan gandanya. Ini verb 1. Verb 1 itu predikatnya. Ini verb 1S, ini juga predikat. Jadi A sama B sama, ini predikat. Is teaching, verb ing ada to be-nya, ini juga predikat. Jadi ada 3 predikat, tapi ada 1 kata sifat atau pemanis. Nah, di sini harus dikasih predikat, apa harus dikasih pemanis saja. Kalau kalimatnya belum ada predikat, berarti harus diisi predikat. Tapi kalau kalimatnya sudah ada predikat, berarti cuma isi pemanis. Nah, kita lihat di sini ada is. Is ini kata kerja. Berarti di sini nggak boleh mengisi kata kerja. Mana yang bukan kata kerja? Yang C. Gitu ya. Nah, jadi harus perhatikan soalnya sudah ada subjeknya belum, sudah ada verbnya belum. Biar apa? Biar nanti kita bisa menentukan pilihan ganda yang tepat. Nah, itu fungsi dari verb 1 ing atau present participle sebagai kata sifat. Kesimpulannya, present participle itu adalah istilah untuk menyebut verb 1 ing. Present participle itu bisa digunakan sebagai predikat atau verb, bisa juga digunakan sebagai kata sifat, adjektif atau pemanis, tergantung kebutuhan kalimatnya. Kalau kalimatnya belum ada verb, ada pilihan ganda verb 1 ing, berarti verb 1 ing-nya yang predikat. Tapi kalau kalimatnya sudah ada predikatnya, pilihan gandanya mirip-mirip, jadi pilih yang verb 1 ing pemanis. Jadi lihat kebutuhan kalimatnya. Auxiliary verb to be, kata kerja bantu to be, itu membantu verb 1 ing agar verb 1 ing tersebut bisa menjadi predikat. Ya. Present participle yang menjadi kata sifat hanya sebagai penjelas saja. Apa yang dijelaskan? Yang dijelaskan ya subjek atau objek, karena subjek atau objek itu kata benda. Jadi kata sifat kan fungsinya sebagai penjelas kata benda. Subjek benda, objek juga benda. Istilah lainnya ya aksesoris saja gitu. Terus bagaimana meletakkan present participle yang menjadi kata sifat? Nah, letakkan dekat dengan subjek atau objek. Bisa sebelum, bisa setelah subjek atau objek
kalimat. Nah, itu ada kesimpulan dari materi present participle. Silakan, mungkin ada pertanyaan Mr. Hesam atau Mr. Ari. Dari Mr. Ari dulu mungkin. Iya. Ada Untuk pertanyaan, Mas? soalnya nanti kebanyakan yang untuk halo. Ya, ya. Kalau untuk contoh soal nanti kebanyakan bentuknya pasif atau gimana? Kalau soal yang nanti dimunculkan itu kalau present participle atau past participle itu biasanya di nomor-nomor, ya kadang nomor 4, kadang nomor 5 gitu. Jadi ini sebenarnya sih masih satu kalimat sebenarnya. Kalau kata sifat pakai verb satu ing itu ya aktif biasa. Kalau yang past participle itu kata sifat itu maknanya pasif. Nah, munculnya yang mana ya? Nanti ada soal Biasanya yang verb ing biasanya yang verb 3. Munculnya selang-seling gitu. Ada yang pasif juga ya? Ya, kadang ada yang pakai verb ing, kadang yang pakai verb 3. Cuma kan di sini kita kembali ke aturan kalimat aja. Kembalinya saya mau melengkapi kalimat yang kurang lengkap, di mana kalimat tersebut polanya itu SPOK. Nah, kalimatnya kurang apa gitu. Kalau predikatnya sudah ada, subjeknya sudah ada, berarti kurangnya cuma aksesoris. Aksesoris kan bisa pakai keterangan kayak in, add on. Bisa juga pakai kata sifat ini verb satu ing atau verb ketiga yang nggak ada to be-nya. Gitu. Jadi pertama ya identifikasi soalnya dulu. Sama identifikasi pilihan gandanya. Pilihan gandanya ini yang ini A apa? Oh, kata kerja. Yang B apa? Ini subjek. Nah, kita ada contoh soal di sini. Ini ada soal apa sih kata yang dibutuhkan sih biar kalimatnya lengkap. Nah, ingat kalimat itu SPOK. Pertama, identifikasi soalnya. Subjeknya sudah ada film. Berarti Anda tidak boleh menjawab pilihan ganda yang menyebutkan subjek lagi, yaitu yang C. Ini subjek. Nah, jangan. Terus kita analisa ke belakang. Ini ada verb ing. Tadi verb ing bisa jadi predikat, bisa jadi kata sifat atau pemanis. Nah, nanti kita mau jadikan apa nih? Gitu ya, sesuai kebutuhan. Tapi kita cek ke belakang lagi. Ini baru ada subjek, kita belum tahu ini mau jadi apa. Nah, ini keterangan. Is. Nah, ini kata kerja. Berarti kesimpulannya appearing ini nggak boleh kita jadikan predikat. Karena sudah berdiri kalimatnya. Berarti jadikan apa? Ya jadikan pemanis saja, aksesoris. Nah, biar verb ing itu menjadi kata sifat, jangan tambah to be. Mana yang to be? B sama D. Jadi cukup kasih kata keterangan saja di sini. Nah, itu cara mengerjakan soal yang nanti bentuknya kayak gini, Seth. Nah, silakan mungkin ada pertanyaan lagi. Enggak. Enggak. Mr. Hisam ada pertanyaan, Mr.? Silakan, Mr. Hisam. Oh, Mr. Hisam malah ini ya. Oh, ini. Internetnya mungkin enggak stabil. Silakan Mr. Hisam ada pertanyaan, Mr. Internetnya enggak bagus, Mr. Hisam. Ya. Baik, sekarang latihan Mr. Ari sama Mr. Hisam. Di sini kita kan lagi belajar ini verb ing jadi predikat sama verb ing jadi kata sifat. Nah, Anda tinggal jawab saja ini pilihan gandanya. Analisa dulu ini kalimatnya yang dibutuhkan apa? Subjek, predikat, atau cuma kata sifat aja pemanis itu. Pertama, di sini ada kalimat I see a boy bla 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 in the class with my friend.
Ini subjek, ini predikat, ini objek. Ini cuma keterangan. Berarti titik-titik di sini tinggal kasih apa. Nah, analisa pilihan gandanya juga. Ini kata kerja, ini kata kerja, ini kata kerja. Nah, berarti karena ini kalimatnya sudah berdiri, berarti kita cukup menambahkan penjelas untuk si objek ini. Jadi jawabannya sitting. Ya. Nah, silakan. Mas Itu berarti Ari, kata pasifnya Mas. kenapa? Kata pasif ya. Kata pasif. Ini gimana? Soalnya nggak perlu pakai is ya. Maksudnya pasif gimana? Kalau pasif itu kalimat ya, maksudnya kalimat pasif itu, Zal. Sama gimana? Berarti bukan D jawabannya. Jawabannya B, sitting. Iya. Iya. Jadi Emang ini jangan biar itu yang dia ada isnya tapi nggak perlu pakai is ya. iya kan kan kita fokusnya lagi nih, Zar. Kita kan lagi mau melengkapi kalimat. Nah, kalimat itu polanya SP, OK. Pertama kita lihat subjek apa? Pertama kita lihat atau identifikasi soalnya dulu. Sudah ada apa? Subjeknya udah ada belum? Predikatnya udah ada belum? Nah, nomor satu itu subjek sama predikat, objek juga sudah ada. Berarti sudah lengkap kalimatnya. Nah, berarti kita harus milih apa ini biar lengkap ini kalimatnya. Ya, kita cuma pilih kata sifat pemanis untuk si cowok ini karena titik-titiknya muncul setelah a boy. Mau pilihan gandanya itu rumus kata kerjanya benar atau tidak benar, kita nggak akan menjawab pilihan ganda yang nantinya kalimat tersebut menjadi double subjek maupun double verb. Intinya itu. Mau kalimat, mau pilihan gandanya itu pilihan ganda kata kerjanya pasif dan rumusnya benar atau enggak jadi soal. Karena apa? Karena kita cuma diminta untuk melengkapi kalimatnya, yang penting subjek sama predikatnya enggak double gitu. Nah, kalau yang A itu kata kerjanya rumusnya benar memang, tapi apakah benar kalimat soal ini butuhnya predikat gitu. Yang D, apakah benar rumusnya is sitting itu predikat? Benar, tapi apakah saya butuh predikat di soal ini? Kan nggak butuh kan? Nah, kalau nggak butuh, walaupun rumus pilihan ganda di kata kerjanya itu benar, ya tetap jangan dijawab. Mau aktif, mau pasif, ya terserah itu. Yang penting saya nggak memasukkan pilihan ganda yang tidak tepat gitu. Nah, jadi kalau yang nomor satu ini jawabannya yang tepat ini, Mr. Sitting. Itu. Kenapa? Ya karena A, C sama D ini semuanya kata kerja. Ini rumusnya benar, kata kerjanya benar rumusnya. Dan ada memang. Cuma nggak tepat kalau diletakkan di sini. Kenapa? Jadi predikatnya 2. Gitu. Ini artinya saya melihat cowok yang duduk di dalam kelas. Gitu. Soalnya ternyata rumus patenya nggak harus pakai is, pakai to be di depannya, nggak perlu ya. Iya, kalau verb 1 ing yang fungsinya jadi kata sifat, itu nggak perlu ada to be-nya. Kan tadi ada 2 fungsi, Sir, untuk ini kan. Nah, ini fungsi pertama, verb ing itu bisa jadi predikat kalau dikasih to be. Fungsi yang kedua, bisa jadi kata sifat kalau nggak dikasih to be. Tidak ada kata kerja bantu to be-nya. Nah, kapan kita menjadikan verb ing itu jadi predikat, kapan kita menjadikan verb ing itu jadi kata sifat, ya tergantung kebutuhan kalimatnya. Jadi nggak harus rumusnya benar langsung dijawab. Gitu. Nggak harus. Fokus pada soalnya, jangan pilihan gandanya dulu. Terus apa lagi, Sal? Udah. Ya. Nah, Mr. Haisam ada pertanyaan, Sal? Nggak ada. Oke. Ini nomor 2. Ini ada kalimat.
tapi ada yang nggak lengkap. Nah, fokus saja. Tinggal titik-titik ini diisi apa gitu. Apakah diisi subjek, apakah diisi predikat, atau diisi aksesoris, pemanis. Nah, berarti kita harus analisa kalimatnya. Subjeknya mana harus tahu, verbnya udah ada belum harus tahu. Nah, di sini ada with John. Ini cuma keterangan. Ini ada kata benda. Ini subjek. Max ini verb. Urutan sudah. A cup of coffee. Ini objek. Ini penghubung. Drink. Berarti kata kerjanya 2. Nah, berarti ini kalimatnya sudah berdiri nih. Sudah ada predikatnya. Ini semuanya keterangan. Sampai ke belakang. Nah, ini objek. Ini benda. Berarti titik-titik di sini harus isi apa? Biar kalimatnya berdiri, nggak double subjek, nggak double verb. Verbnya sudah ada, berarti jangan pilih verb di sini. Nah, jadi harus analisa. Ini verb 2, ini verb. Ini verb 1, ini verb. Iya. Ini to be verb ing, ada to be-nya berarti ini verb. Looking, ini verb ing saja, nggak ada to be-nya. Ini kata sifat pemanis. Berarti kesimpulannya jawabnya yang mana, Sar? D. Iya. Ini rumus iya delta. Ini rumusnya benar, ini rumusnya benar, ini rumusnya benar. Cuma kan bukan melihat ininya, tapi apa yang perlu. Gitu. Terus nomor 3, my titik-titik baby can walk quickly after 1 year. Nah, analisa dari depan. Nah, ini subjeknya baby. Ini predikat, ini cuma keterangan. Nah, kita butuh apa di sini? Ya udah jelas, predikatnya sudah ada. Berarti jangan pilih predikat. Ini predikat, ini predikat, ini predikat, ini pemanis. Letakkan di sini. Jadi verb ing, ini kata sifat, iya. Ini kata sifat boleh diletakkan setelahnya kata benda, boleh sebelumnya. Ini kalau ini sebelumnya. Nah, my crying baby, subject. Nah, itu sudah selesai. Tinggal latihannya, exercise 3. Analisa kalimatnya korek atau incorrect. Nah, hati-hati karena kita lagi belajar verb 1 ing yang jadi predikat dan verb 1 ing yang jadi kata sifat, berarti harus bisa menempatkan mereka di dalam kalimatnya sesuai kegunaan. Nah, nanti misalkan sudah ada predikat, ya verb 1 ing-nya harus jadi kata sifat. Tapi kalau belum ada predikat, ya verb 1 ing-nya harus jadi kata kerja. Saya contohkan nomor 1. Nomor 1 ini jawabannya korek. Kalau korek berarti sudah ada subjek sama predikat dan nggak ada yang double. Nah, mana subjeknya? Baby. Ini verb ing sebelumnya nggak ada to be, berarti apa? Cuma sifat. Berarti subjeknya sudah ketemu, the crying baby. Berarti setelah subjek harus predikat. Nah, ini ada kata baru, needs. Ini verb 1S. Berarti kalimatnya sudah berdiri. Kalau ini ada to-nya, berarti ini cuma keterangan. Itu berarti jawabannya korek. Kalau nomor 2 incorrect kenapa? Ya, mungkin karena ada yang double. Kita lihat di sini subjeknya clothes. Di sini ada verb ing tapi ada to be-nya, berarti ini fungsinya jadi predikat. Nah, jadi kita nggak boleh atau nggak boleh ada kata kerja lagi di belakang. Sudah ada subjek, sudah ada predikat, ini keterangan. Kok ada should go? Ini kata kerja. Berarti kalimat ini tidak tepat karena double kata kerja. Are lying sama should go. Gitu ya. Untuk apa namanya? Contoh latihan bab 1 ing. Nah, tinggal latihan ya, silakan. Nomor 3 sampai nomor 10. Nah, bisa dikerjakan dulu aja, Zar, biar nanti tinggal dibahas. Fokus ya, fokus sama satu kata per kata aja. 1, 2, 3, analisa. Ada verb ing-nya enggak? Kalau ada, di situ jadi apa? Terus kalimatnya sudah lengkap belum? Gitu.
Mr. Hesam ini enggak Mr. Hesam? Kedengaran nggak Mr.? Nah, silakan kerjakan dulu Mr. Hari. Nanti tinggal dibahas. Iya. Ini nomor 5 sudah, Sir? Sudah. Balik ya. Nah, silakan. Selesai, Sir? Sudah, Mas? Selesai belum? Saya sudah. Oh, ya. Baik, kita bahas untuk soalnya nomor 3 jawabannya incorrect, Sir. Iya. Nomor 4 jawabannya correct. 5 Iya. correct. 5 correct ya. 6 incorrect. 7 incorrect. 8 correct. 9 incorrect. 10 correct. Ada yang salah nggak, Sir? Kan nomor 8 sih, Pak. 8. Nomor 8 jawaban saya correct karena memang ada subjek dan ada verb dan nggak ada yang double gitu. Nah, di sini ada are ini Ada sebagai kata kerjanya. Ini subjeknya letters karena are berarti subjeknya jamak. Ada needing immediate answers. Ini verb ing tapi nggak ada to be-nya ya ini cuma pemanis saja, Sir. Nggak berpengaruh. Iya, saya kesekip are-nya tadi. Nggak kebaca are-nya. Ya, Cuma ada lagi, baca Sir? letter shipping-nya. Udah sih. Iya. Ini mau dibahas sebelumnya. Kalau immediate answer ini ya ini kan satu kesatuan dengan needing-nya. Memerlukan apa? Memerlukan jawaban yang cepat. Gitu. Nah, gitu, Sir, Iya, ya. to be-nya saya nggak baca. Nah, kalau kata kerja kalimat itu ya terserah. Kadang bisa pakai verb 1, kadang bisa pakai verb 2, kadang bisa pakai to be saja.
Kenapa ini cuma pakai to be saja? Karena setelahnya itu cuma keterangan, jadi disambung. Nah, ini kalimatnya kan aslinya the letters are on the desk. Cuma diperjelas letternya yang gimana. Yang perlu jawaban yang immediate. Gitu. Jadi kata kerjanya nggak harus, kata kerja utama nggak harus pakai verb ing terus, nggak harus. Karena kata kerja kan ada banyak ya. Cuma yang penting kan di sini kita tahu kalau kalimatnya memang sudah benar, sudah ada subjek, sudah ada verb, dan nggak ada yang double. Ada yang mau dibahas yang mana, Mister? 3 sampai 10. Kalau 3 ini ini kalimatnya baru ada subjek. Iya, nggak ada to be-nya ya. Nggak ada to be-nya. Jadi verb ing bringing the steaming soup ini verb ing-nya harusnya dikasih to be biar kalimatnya berdiri. Kenapa? Karena belakang ini belum ada kata kerja sama sekali. Jadi harusnya the waiters are gitu. Kalau cuma kayak gini ya kalimatnya baru ada subjek saja. Ini kan cuma sifat, ini keterangan, ibaratnya ini cuma tambahan dibuang. Ini baru the waiters. Terus yang 4 ini benar. Udah. Benar. Nah, itu nanti kalau di soal ya. iya benar. Ini kalau nomor 5 memang verb 1 ing-nya sudah jadi predikat dan nggak ada kata kerja lagi muncul. Nah, udah dulu lah. Jadi nanti kalau di soal ini biasanya munculnya di nomor-nomor 3, 4, 5 itu pokoknya lihat aja pilihan gandanya. Kalau pilihan gandanya mirip-mirip itu kayak verb 1, to be verb ing ya kemungkinan lagi membahas materi tentang present participle. Gitu. Tinggal analisa kebutuhan kalimatnya. Oke. Paling seperti itu ya untuk materinya. Jadi besok tinggal materi yang adjective clause pola kedua. Sir. Pola kedua itu pakai kedua ya. Nih, kalau yang adjective clause pola kedua itu polanya nanti conjunction langsung verb. Kalau yang kemarin kan conjunction ada S-nya, subject verb. Nah, nanti bisa iya yang itulah. Cuma kita belajar pembuatan yang pola kedua. Nah, nanti bisa dibaca dulu yang adjective clause kemarin biar nanti untuk pola kedua bisa membedakan ini perbedaan pola pertama sama pola kedua bagaimana. Oke, saya kira cukup ya. Materinya tinggal dikit lagi ya Mas ya? Iya, materinya tinggal 2 aja ini. Tinggal 1 itu. Materinya tinggal non-clause yang belum. Non-clause sama adjective clause. Sudah. Kalau yang adjective clause kan ada 2 pola. Pola pertama, pola kedua. Terus kalau untuk non-clause juga ada pola pertama, ada pola kedua. Jadi paling tinggal 2 kali lagi lah selesai. 2 kali meeting selesai. Berarti tes yang struktur ya Mas ya? Iya.